Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa dimulai. Ya, baiklah, sudah selesai berdoa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aku semangat. Semangat, semangat. Oke, baik, semangat semua. Berarti kita sudah siap mulai pelajaran ya. Sekarang Ibu absen. Siapa yang hari ini tidak hadir? Wahyu dan Franky. Wahyu sama Franky. Wahyu keterangannya apa? Pergi. Izin ya, bilangnya izin kalau pergi. Si Franky? Sakit. Oke. Baik anak-anak, pada tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh perilaku munafik dan perilaku yang baik pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Senang menolong orang lain. Jadi minggu lalu kita belajar tentang senang menolong orang lain. Masih ingat gak apa sih menolong orang lain itu gimana? Coba angkat tangan siapa yang tahu? Chandra tahu? Ya. Oke, berperilaku terpuji dengan orang lain. Ayo, ada lagi? Apa? Oke, senang membantu orang tua. Nah, berarti anak-anak sudah mengingat ya, sudah paham tentang pelajaran minggu lalu, ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Ini ada kaitannya nih dengan pelajaran minggu lalu. Jadi kalau senang menolong orang lain itu adalah lawan dari munafik. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu tanya dulu mengenai munafik, ya. Coba Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian jika ada teman yang tidak menepati janji? Ya, gimana perasaannya? Ya, tapi perasaannya gimana kalau ada orang yang tidak menepati janji? Gimana? Iya. Sedih ya? Oke, jadi sedih, kesel ya. Baik anak-anak, sekarang silakan keluarkan bukunya. Keluar bukunya ya.
ya. Dan sekarang kita akan menonton materi tentang ciri-ciri orang munafik ya. Silakan dilihat. Dari kesini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hati yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Senang sekali kembali Akhir Muslim dapat mengantarkan kalian di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 pelajaran 9 menjauhi sifat munafik. Munafik adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengaku beriman, tetapi hatinya ingkar atau tidak beriman. Ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW, serta mengaku beragama Islam, tetapi hatinya ingkar, bahkan memusuhi Islam. Mereka berpura-pura beriman hanya untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya. Orang munafik adalah orang yang berbeda dua. Lahirnya terlihat baik, tetapi hatinya ternyata jahat. Sudahkah kamu tahu ciri-ciri orang munafik? Mari kita pelajari bersama agar kita terhindar dari penyakit hati yang berbahaya ini. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Sifat munafik merupakan penyakit hati berbahaya yang tersembunyi. Karena tersembunyi, tidak ada seorang pun yang tahu seseorang itu munafik atau tidak. Sifat ini harus kita jauhi dan tinggalkan agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik dalam hadis di bawah ini. Ayo kita baca hadisnya bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah SAW yaitu munafik. Rasulullah SAW sangat khawatir terhadap orang munafik dibandingkan dengan orang kafir, karena orang munafik pandai bersilat lidah, bermuka dua. Secara lahir mereka tampak baik, seakan-akan teman kita, padahal mereka musuh kita. Perkataannya meyakinkan, tetapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya sendiri. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang ciri-ciri orang munafik supaya kita dapat menghindarinya dan tidak termasuk dalam golongan orang munafik, karena keduanya merupakan musuh umat Islam dan kemunafikan adalah masalah hati yang tidak terlihat meskipun tidak dapat diketahui dengan pasti, tapi tanda-tandanya dapat kita kenali. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Tanda munafik yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara ia berdusta. Jika kamu terbiasa berdusta, maka sifat itu menjadi kebiasaan yang akhirnya akan membuat kamu celaka dan masuk neraka. Sebaliknya, jika kamu terbiasa berkata jujur, maka sifat itu juga menjadi kebiasaan sehingga kamu akan selalu berkata benar dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan agar terhindar dari sikap dusta dan terbiasa dengan berkata jujur dalam pergaulan sehari-hari. Antara lain, 1. Membiasakan berkata benar atau apa adanya kepada siapa saja, dimanapun dan kapanpun. 2. Selalu ingat bahwa semua perbuatan yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah. 3. Diyakini bahwa kejujuran itu dapat mengantarkan pada kebaikan dan perbuatan terhormat di dunia dan di akhirat. Tanda munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ia mengingkari. Nah, sekarang Ibu ada gambar nih. Ibu ada gambar, coba anak-anak lihat. Nah, di sini yang pertama gambarnya apa nih?
ciri-ciri orang munafik bukan? Iya. Terus yang kedua, gambar apa ini? Bertengkar. Gambar bertengkar. Itu termasuk ciri-ciri munafik apa bukan? Iya. Ya, termasuk ciri-ciri orang munafik. Boleh nggak kalau kita bertengkar? Tidak boleh. Ya. Ada lagi gambar yang ketiga. Buat apa nih? Membersihkan lingkungan. Anak membantu semuanya. Anak membersihkan lingkungan. Ini lingkungan sekolah ya. Jadi sama saja kita piket. Nah, piket itu adalah perilaku yang baik lawan dari perilaku munafik tadi. Terus gambar yang selanjutnya nih. Berapa? Berbagi bersama. Gambar apa? Berbagi menolong orang membantu. Nah, membantu teman yang jatuh nih. Ini kan ada teman yang jatuh nih. Itu dibantu nggak ini? Dibantu. Jadi itu adalah termasuk sifat terpuji ya. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah paham. Sudah Ibu sebutkan contoh-contoh bergambar. Sudah menonton video. Nah, sebelum kita berkelompok nih, kalau ada yang mau tukar tempat atau memilih tempat yang nyaman, boleh sekali. Silakan anak-anak pilih tempat yang nyaman. Ya, silakan yang mau berganti tempat atau tempat yang disukannya boleh. Nah, cukup. Ada lagi yang lain yang mau pindah tempat? Nggak ada. Nah, udah cukup ya. Baik anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Sekarang pembagian kelompok ya. Kelompok yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini belakangan ini kelompok 2, yang pinggir kelompok 3. Nah, jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan berbagai macam, ada yang gambar, nonton video, terus Ibu jelaskan yang pertama tadi ya. Nah, jadi ini cara mengerjakannya. Di sini kan udah ada gambarnya nih. Nah, ini ada anak yang suka menolong. Nah, saat suka menolong itu kan berarti perilaku yang baik-baik kan? Ya. Nah, ini adalah perilaku yang bohong apa? Munafik. Nah, munafik. Jadi kalian tugasnya berdiskusi, memberikan cerita. Buat cerita singkat aja di kolom ini. Oke? Udah bisa? Diskusi ya, silakan diskusi. Ada yang mencatat, ada yang berdiskusi juga. Ada yang tanyakan lagi? Mencela orang lain ya termasuk munafik ya. Jadi nanti bisa dibikin cerita ya. Mencela orang lain itu kan contoh-contoh munafik tuh, bisa dibikin cerita di kolom bagian munafik ya. Bisa menyampaikan pendapatnya atau menulis. Apa nih yang menulis? Tapi oke, silakan tulis ya. Kelompok 2 gimana? Udah bisa? Ya, ini caranya gini ya. Pertama ditulis kelompok dulu ya sayang ya. Tulis kelompok. Nah, ini kan ada gambar-gambarnya nih. Mana lagi gambarnya? Udah Ibu bagi. Kayaknya udah ada. Silakan. Ini kan ada gambarnya. Gambar berbunyi sekar. Jadi ada sifat yang baik atau sifat yang buruk. Nah, buruk, kalau buruk tempelnya di mana? Di sini. Kalau yang baik tempelnya di mana? Di sini. Udah tahu? Udah, tempel yang bagus ya. Semuanya harus ikut berdiskusi. Oke? Ya, oke, silakan. Nih, bagi tugasnya ya. Kelompok 3. Nah, kelompok ini ya, udah tahu cara kerjanya? Udah tahu. Ada yang bingung? Saya tinggal pilih aja, ya. Pilih aja. Ini udah betul. Ya, udah betul. Tapi nulisnya yang rajin ya. Ini kan ada tulisan rajin nih. Sifat baik dan sifat buruk ini dibedakan, disendirikan, dipisahkan ya. Bisa kerja sama. Jangan sendiri-sendiri, harus kerja sama. Yang nulis siapa? Tadi? Oke, silakan kerjakan. Bagus.
juga dulu. Cerita singkat. Ya, kita buat cerita, jadi kita dengerin cerita ya. Oke, silakan dibacakan. Anak yang suka menolong. Saat bel istirahat berbunyi, seluruh siswa-siswi kelas 5 berlari keluar kelas untuk bermain. Lalu Udin dan Benny bermain kejar-kejaran. Tiba-tiba Udin tersandung batu dan terjatuh. Benny pun dengan sigap menolong Udin. Dua, anak yang sering bohong. Aku punya teman, dia adalah orang yang kupercayai. Semua yang aku alami selalu kuceritakan kepadanya. Dia selalu berjanji untuk menyimpan rahasiaku. Suatu ketika kita berantem dan dia tiba-tiba menceritakan semua keburukanku di kelas. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok. Oke, ada yang mau nanya? Kendall nanya. Ya, sifat munafik. Ya, jadi itu sifat munafik. Iya. Ya, Kendall udah paham? Udah paham, udah cukup. Ya, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk, bagus sekali presentasinya. Sekarang Saya dari kelas 2 ingin menjelaskan sifat buruk atau baik. Sifat pertama adalah mengunjungi teman. Sifat kedua bertengkar dengan teman. Sifat ketiga membuli teman. Penjelasan. Oke, bagus sekali. Ada yang mau tanya nih? Bilangnya semuanya pada bagian itu ada tiga, yaitu mengunjungi teman, bertengkar dengan teman, membuli teman. Oke, bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk tiga. Silakan maju. Langsung aja jelaskan. Yang keras. Sifat buruk, dia sifat baik, Dora sifat buruk, Najib sifat baik, Kembang sifat buruk, Ayu sifat baik, Sederhana sifat baik. Ada yang tanya nih? Apa ulangi lagi? Mana jawabannya? Ya, jadi sifat boros termasuk sifat. Oke, sifat yang buruk ya, dia sangat buruk. Kita beri tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan tiap kelompok ya. Sudah ada yang bertanya juga, atau berarti anak-anak sudah paham? Paham. Sudah. Nah, sekarang kita simpulkan bersama tentang pengertian munafik. Coba, siapa yang udah paham tentang pengertian munafik? Oke, Ista, boleh? Munafik adalah sifat tercela yang berarti berpura-pura percaya atau setia kepada sesuatu. Oke, jadi munafik adalah apa? Berpura-pura setia. Intinya munafik itu berpura-pura setia kawan ya. Terus ciri-cirinya
itu tadi ciri-cirinya? Ayo, kelompok 3 tadi. Ciri-ciri munafik adalah orang yang sombong, orang yang sombong, orang apa lagi? Boros, bohong, ya. Salah. Terus apa lagi? Ciri munafik? Berbuat. Ya. Oke. Semua adalah orang lain. Nah, anak-anak, sudah bagus sekali pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.